Shalom, silakan menonton atau mendengar tentang 3 tantangan di dalam kehidupan pria. Ini bermanfaat baik bagi pria dan wanita, baik itu yang sudah menikah atau masih jomblo, sebagai persiapan untuk membina masa depan. Ingat, orang pintar belajar dari pengalamannya sendiri. Orang bijak belajar dari pengalaman orang lain. Selamat menikmati. Seorang pria berusia 50 tahun datang ke sini kepada saya dengan wajah tidak senang, menceritakan kisah hidupnya yang menurutnya sudah putus asa. Kami bertemu beberapa bulan yang lalu setelah pertemuan seminar. Terkejut mendengar kata-katanya, "Pak, jika teman-teman saya tidak mengundang saya untuk menjadi bagian dari acara ini, saya dan rumah tangga saya akan terbakar di rumah." Ia melanjutkan, "Saya berencana untuk membakar diri, istri dan putri-putri di dalam rumah, karena saya tidak tahan lagi dengan masalah ini. Saya tidak menghendaki pasangan dan putri-putri saya untuk menanggung beban ini. Jadi kita mungkin lebih memilih mati." Dalam 2 tahun terakhir, saya telah menemukan banyak pria yang menjalani kehidupan menyedihkan seperti pria tersebut. Prasyarat ini telah ditentukan mulai dari hubungan suami istri, orang tua anak, hingga masalah keuangan dan tekanan pekerjaan. Meski banyak orang mengira bahwa laki-laki dipandang sebagai pelaku kerusuhan rumah tangga, namun saya juga menemukan bahwa laki-laki adalah korban. Korban masa lalunya yang mengerikan, korban reaksi orang-orang di sekitarnya yang melecehkan dan meremehkan hidupnya. Akhirnya, pria muncul sebagai orang lelah, stres, tertekan di tengah perubahan dan semakin banyak tantangan yang sulit, kata Patrick Morley dalam bukunya 7 Seasons of the Man in the Mirror. Saya merangkum setidaknya 3 tantangan utama yang mendorong pria menjadi lelah, stres, akhirnya memilih untuk melarikan diri dari masalah dan terjebak dalam perselingkuhan, perjudian, pembunuhan, dan sebagainya. 1. Tantangan kerja. Laki-laki harus bekerja. Betul sekali. Namun tantangannya adalah upaya mempertahankannya agar tetap hidup. Pria sedang menghitung apakah penghasilan mereka cukup atau tidak. Belum lagi kenaikan biaya kebutuhan pokok, biaya pendidikan anak, utang kartu kredit yang tidak pernah habis-habisnya. Di sisi lain, bagi mereka yang memiliki keuangan lebih dari cukup, mereka dapat terjebak dalam kebingungan tentang bagaimana menghasilkan lebih banyak. Belum lagi stres dari pekerja yang lebih muda, yang lebih kreatif, memiliki daya kerja yang lebih besar daripada orang yang lebih tua. Kesetiaan sekarang tampaknya tidak dianggap sebagai sesuatu yang berarti, diubah melalui kreativitas, fleksibilitas, dan kecepatan. Akibatnya, banyak pria mengejar kinerja keseluruhan sampai harus cenderung terlambat pulang ke rumah, menggunakan waktu liburan rumah tangga mereka untuk bekerja.
akhirnya menjadi stres, khawatir, takut digeser posisi, dan kehilangan pekerjaan. 2. Tantangan informasi komunikasi. Teknologi seharusnya membantu manusia menjalani kehidupan yang lebih tinggi. Faktanya, banyak orang, termasuk laki-laki, diperbudak oleh teknologi. Orang yang sudah tidak bijak lagi, menyerah mengorbankan prioritas lain termasuk waktu bersama keluarga. Bisa dibilang sistem komputer dan ponsel telah menjadi pesaing keluarga. Bangun tidur mencari ponsel, komputer, membuka email dan sebagainya. Tampaknya kita tidak bisa lepas dari pengetahuan teknologi karena fakta kebutuhan pekerjaan yang kita dapat dihubungi setiap saat dengan respon yang cepat. Laki-laki telah dibombardir dengan fakta melalui teknologi, seolah-olah ada kebutuhan mendesak untuk menggeser prioritas waktu rumah tangga. Meskipun mereka mengatakan sedang berlibur bersama keluarga, ponsel mereka tetap berdering untuk bekerja. Di tengah liburan, ada stres. Sampai ada orang yang mengatakan tidak lagi, I hate Monday, aku benci hari Senin, tetapi, I hate Sunday evening, aku benci hari Minggu sore. Mengapa? Karena besoknya Senin, harus kerja lagi. Banyak pasangan dan anak-anak yang mengeluh bahwa suami dan ayah mereka tidak lagi punya waktu untuk mengobrol tanpa gangguan. Ketika perlu, para pria menginginkan waktu untuk bercermin pada dirinya sendiri, relaksasi tanpa gangguan, dan penyegaran untuk jiwanya. 3. Tantangan perjalanan. Berapa banyak waktu yang dihabiskan seorang pria di tengah perjalanan? Tinggal di kota metropolitan besar seperti Jakarta, Istanbul, Moskow, Bogota, Mumbai, kami menghabiskan setidaknya 3 jam bahkan 5 jam di jalan. Dalam seminggu kita menghabiskan waktu sekitar 1 hari hanya untuk menuju tempat bekerja. Belum lagi proyek keluar kota dari tempat kerja menggunakan pesawat terbang. Pengalaman melelahkan ini mengakibatkan kebugaran, di mana kecenderungan untuk makan makanan cepat saji sangat berlebihan, dan bahkan pola makan yang tidak teratur. Banyak pria yang tidak lagi menjalani gaya hidup sehat karena hal ini. Tidak sehat membuat hubungan seorang pria dengan rumah tangganya terganggu. Ia berubah menjadi tidak segar ketika kembali ke rumah. Saya menemukan sebagian besar kerusakan gaya hidup pria di daerah ini. Ia menjadi cenderung tergoda, terutama hal-hal seksual saat bepergian keluar kota. Jika sebagai seorang pria selalu didesak dengan 3 hal ini, suatu saat dia menjadi dingin, kehilangan semangatnya, dan bisa mematikan seperti pria di awal. Jika Anda seorang pasangan setelah mempelajari ini dan melihat bahwa suami Anda mengalami hal serupa, jangan putus asa lagi. Ada cara untuk mengatasi ketiga tantangan tersebut.
laki-laki harus cenderung datang kepada Tuhan untuk diaudit, atau mengizinkan Tuhan melakukan general check-up secara spiritual. Laki-laki harus cenderung meluangkan waktu untuk memikirkan diri mereka sendiri secara berkala, untuk terhindar sejenak dari kesibukan, untuk bertemu dengan auditor kehidupan yang sangat baik. Ketika Tuhan melakukan audit, lihatlah Dia sebagai penolong. Orang yang saya ceritakan ini pada akhirnya dipulihkan melalui Tuhan setelah dia menyerahkan dirinya untuk diaudit Tuhan. Ini luar biasa. Tuhan sama sekali tidak akan cenderung melihat Anda dan rumah tangga Anda tetap dalam kehancuran. Jika Anda mengatakan sepertinya sudah terlambat, itu sudah lama berlalu, itu adalah sinyal bahwa metode Anda tidak lagi mampu menyelesaikan. Ini hanyalah cara Tuhan yang istimewa dan benar-benar selalu tepat waktu. Sekaranglah saatnya bagi Anda untuk membuka pikiran dan hati Anda kepada Dia agar benar-benar dibersihkan di jalannya. Bill Perkins merangsang banyak pria melalui ajarannya yang berbunyi, "Success at work, fail at home means fail completely," yang artinya, sukses di tempat kerja, gagal di kemampuan rumah tangga, gagal sepenuhnya. Mari menjadi orang yang sukses dalam segala hal. Jika ada yang menonton atau sekedar mendengar dikarenakan lagi menyetir, atau memasak, atau berbaring karena lelah sehabis bekerja, saya berdoa Tuhan Yesus jamah saudara dan dibuat sanggup menghadapi 3 tantangan dalam hidup, serta bagi istri-istri dimampukan menemani suami Anda dalam menghadapi 3 tantangan tersebut. Tuhan Yesus memberkati.